Pohon ini tuh getahnya tuh warna merah, makanya sama orang-orang lokal dulu dianggapnya darah naga. This is Socotra. It is one of the most isolated landforms on Earth. Dan gara-gara kondisi pulaunya inilah, jadi banyak yang berteori kalau pulau ini adalah pulau tempat Dajjal bersembunyi. Ini banyak banget nih yang nge-DM gue minta bahas ini. Pada bilang, "Bang, bahas pulau yang katanya tempat sembunyi Dajjal dong." Buat yang udah pada DM semua, makasih ya celah kontennya ya. Ya, tapi emang pulau ini tuh sering banget masuk TV dan dibilang sebagai pulau tempatnya Dajjal bersembunyi. Gak tahu kenapa orang-orang tuh kayak pada terobsesi banget sama Dajjal gitu ya. Waktu itu juga kan kita sempat bahas tuh agama Kaudai yang dibilangnya agama penyembah Dajjal. Tapi habis gua cek ternyata bukan kan. Udah pernah kita bahas juga. Nah, tapi yang pulau ini gimana nih? Apa bener ini tempat sembunyi Dajjal? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas Pulau Socotra. Pulau unik dan indah banget yang dibilang sebagai pulau tempat persembunyian Dajjal. Di Learning by Googling. Oke, salah satu alasan kenapa Pulau Socotra ini sering dibilang sebagai tempat persembunyian Dajjal adalah karena lokasinya yang dianggap cocok. Dan karena pulaunya nih unik banget. Unik gimana? Ya jadi alam di Pulau Socotra ini tuh unik banget. Beda banget dari wilayah-wilayah lain di dunia. Ya lu lihat aja ini pohonnya nih. Nemu di mana lagi coba lu pohon kayak gini selain di Pulau Socotra? Dan pohon ini nih namanya pohon Dracena cinabari atau lebih dikenal dengan nama pohon darah naga. Kenapa darah naga? Ya soalnya pohon ini tuh getahnya tuh warna merah, makanya sama orang-orang lokal dulu dianggapnya darah naga. Dan zaman dulunya getah pohon darah naga ini tuh sering banget dipakai buat obat, pewarna, sampai kosmetik. Tapi zaman sekarang ini lebih seringnya dipakai buat cat sama pernis. Dan selain pohon tadi, kalau menurut UNESCO, Socotra ini tuh emang kaya banget sama keragaman hayati endemiknya. Artinya banyak banget nih flora dan fauna mereka yang cuma ada di situ doang. Cuma ada di Socotra doang. Nggak bisa ditemuin di tempat lain manapun di seluruh bumi. Iya pokoknya bener-bener cuma ada di Socotra lah. Makanya banyak yang bilang Socotra ini tuh pulau alien. Karena dia tuh emang beda sendiri. Disebut kurang lebih ada sekitar 37% flora, 90% spesies reptil, dan 95% spesies siput darat yang ada di Pulau Socotra tapi nggak bisa ditemuin di tempat lain. Jadi emang apa ya nyebutnya ya? Ya endemisitasnya tuh emang tinggi banget di sana. Dan itu belum ditambah sama populasi spesies burung endemiknya yang jadi paling banyak setimur tengah. Ini keren banget ya. This is Socotra. It is one of the most isolated landforms on Earth. 1/3 of the plants and animals are endemic to the island. Dan gara-gara kondisi pulaunya inilah, jadi banyak yang berteori kalau pulau ini adalah pulau tempat Dajjal bersembunyi. Banyak banget orang-orang yang ngaitin keunikan pulau ini sama hadis riwayat Muslim yang nyeritain pertemuan Tamim Al-Dari, salah satu sahabat Rasul, dengan Dajjal. Ya singkatnya pertemuan dengan Dajjal ini tuh terjadi waktu Tamim Al-Dari dan 30 orang temennya yang lagi berlayar, mereka tuh terdampar di satu pulau. Terus di pulau itu mereka ketemu tuh sama makhluk berbulu yang tebal banget yang namanya Al-Jasasah. Makhluk yang dipercaya sebagai peliharaannya Dajjal. Nah di sini Al-Jasasah nih nyuruh mereka pergi ke satu tempat di pulau itu buat ketemu sama seorang pria. Dan pria itu adalah Dajjal. Singkatnya begitu ceritanya. Nah karena keunikan Socotra tadi, akhirnya jadi banyak yang percaya nih. Kalau pulau ini adalah pulau yang paling memungkinkan buat munculnya Al-Jasasah. Dan akhirnya jadi banyak yang percaya kalau pulau ini adalah pulau tempat Tamim Al-Dari tadi terdampar. Bener-bener banyak banget yang percaya dan meyakini itu. Walaupun kalau menurut Kompas, sebenarnya nggak ada literatur Islam yang nyebut pulau ini sama sekali. Tapi di sini yang bikin gue skeptis nih sama pendapat ini, di artikel-artikel yang nyebut pulau ini adalah Pulau Dajjal, di situ tuh banyak yang nyebut kalau bukti lainnya adalah pulau ini selalu kelewat sama orang. Apa yang ada di dalamnya tuh seolah nggak pernah terusik. Pulaunya tuh jarang banget disinggahi sama manusia. Disebutnya kayak gitu di artikel-artikel itu. Dan menurut artikel-artikel itu, ini tuh bisa begini karena pulau ini emang ditempatin sama Dajjal. Makanya pulau ini jadi jarang dijamah sama manusia. Alasan lainnya dibilangnya begitu. Padahal kalau kita googling banyak banget loh video orang yang liburan ke sana. Tapi kenapa pulaunya kok bisa unik banget gitu? Jadi Pulau Socotra ini tuh terletak di bagian tenggara Yaman, tepatnya di barat laut Samudra Hindia. Kalau menurut Discover Socotra, sebenarnya di wilayah itu tuh pulaunya ada beberapa, jadi nggak cuma satu pulau doang. Ada Pulau Darsa, Pulau Samha, Pulau Ab Al-Kari, tapi emang yang paling besarnya tuh Pulau Socotra.
yang luasnya nyampe 95% dari total keseluruhan pulau-pulau tadi. Kalau menurut Miller and Morris di buku Ethnoflora of the Socotra Archipelago, di situ dibilang kalau sekitar 550 juta tahun yang lalu, kan daratan bumi itu kebagi jadi dua ya. Ada Gondwana sama Laurasia. Nah, pulau-pulau di wilayah Socotra ini, atau Kepulauan Socotra ini, zaman dulunya banget, dia ini adalah bagian dari superkontinen Gondwana. Jadi dia tuh nyatu sama daratan Afrika. Tepatnya di bagian tanduk Afrika, atau wilayah Somalia kalau sekarang. Dan dipercaya wilayah ini tuh strategis banget. Karena waktu itu dia dikelilingin sama wilayah-wilayah lain yang bisa dibilang keragaman hayatinya tuh kaya banget. Ya lu bayangin aja nih, pulau ini kan berarti zaman dulunya ada di antara Afrika, Arab, Madagaskar, bahkan sampai India. Sebelum lempeng India nantinya bergerak dan jadi bagian dari Asia kayak sekarang. Nah, di antara semua benua itu, si Socotra ini dia ada di tengah-tengahnya. Makanya akhirnya Socotra jadi punya kekayaan alam yang macem-macem. Sampai akhirnya karena pergerakan tektonik, Kepulauan Socotra ini tuh jadi ngejauh dari Afrika dan ngedeket ke Jazirah Arab. Posisinya tuh jadi ada di antara Laut Arab sama Selat Gurdafuy. Gak nyatu sama daratan manapun. Dan ya kondisi inilah yang ngejadiin Socotra kayak sekarang. Karena wilayahnya yang emang keisolasi dari daratan lain. Jadinya ya secara alami dia beda nih dari wilayah lain di bumi ini. Kebayangkan ya ini ya, karena dari dulunya pulau ini tuh emang kepisah sendiri. Makanya dia jadi punya evolusi sendiri yang misah dari tempat-tempat lainnya. Gak terpengaruh sama daratan besar manapun nih dia nih. Makanya akhirnya sekarang jadi unik sendiri begini. Nah, itu tadi kondisi dan sejarah geografisnya. Sekarang kita bahas sejarah penduduk pulau itu. Iya, pulau itu ada penduduknya kok. Jadi, kalau menurut Socotra Tractors, populasi di Pulau Socotra tuh diperkirakan mencapai 60.000 orang. Dan biasanya orang-orang ini tuh disebutnya orang-orang Sogotri. Dan kalau ngomongin sejarahnya, ada satu cerita yang menarik nih. Jadi, menurut legenda-legenda setempat, dulu Aristoteles tuh sempat nasehatin Alexander Agung buat ngirim koloni Yunani ke Socotra di abad keempat sebelum Masehi. Tujuannya waktu itu biar bisa dimanfaatin tuh sumber daya alam yang ada di pulau itu. Disangkanya waktu itu sama orang-orang Yunani, Pulau Socotra ini tuh pulau nggak berpenduduk. Dan ya udah, berangkatlah mereka. Ternyata pas udah sampai, Pulau Socotranya ini ternyata ada penghuninya. Pulaunya dihuni sama pribumi yang diperintah sama orang-orang India. Dan ya emang nama Socotra sendiri kan diambil dari bahasa Sanskerta Vipa Sukada atau Pulau Kebahagiaan. Sukada Socotra, Sukada Socotra. Ya lumayan deket sih emang ya. Tapi ya endingnya tetap setelah orang-orang Yunani ini sampai, mereka akhirnya ngusir orang-orang India dari sana. Dan abis itu mereka memulai pemerintahan mereka sendiri di Pulau Socotra. Kampret juga ya. Terus buat keyakinan orang-orang sananya sendiri, ini dalam sejarahnya juga ada pergeseran nih. Kalau menurut Church of Beth Cockle Journal, dipercaya gereja pertama di Socotra tuh dibangun sama Thomas the Apostle. Salah satu Rasul Yesus yang waktu itu dia nih terdampar dan kapalnya tuh rusak. Disebut setelah dia terdampar, sisa-sisa dari kapalnya tuh dipakai sama dia buat ngebangun gereja. Dan ya udah, karena itu selama berabad-abad Kristen tuh jadi agama mayoritas di sana. Terus kalau menurut Britannica di tahun 1507, orang-orang Portugis tuh sempat nginvasi Socotra. Tapi invasinya ini nggak lama, karena beberapa waktu kemudian mereka harus perang sama Kesultanan Mahra dari Yaman. Dan di sini Portugis kalah nih. Dan akhirnya sejak tahun 1511, Socotra secara resmi diperintah sama Kesultanan Mahra. Dan disinilah ajaran Islam nih mulai nyebar di sana. Sampai akhirnya di abad ke-17 dipercaya agama Kristen tuh bisa dibilang udah punah di pulau ini. Bener-bener hilang tuh ajarannya di Socotra. Penduduknya sejak saat itu tuh udah jadi muslim semua. Terus di tahun 1967 Kesultanan Mahra runtuh dan diganti sama Republik Rakyat Yaman Selatan. Atau yang sekarang jadi bagian dari Republik Yaman nih. Hadabo, the capital of Socotra, is home to the majority of the inhabitants of the island. This city has seen the rise and fall of many waves of migration from the Arabic Peninsula, Africa, and Asia throughout its long history. Oke, itu barusan sejarah peradaban di pulaunya. Sekarang kita bahas kondisi politik pulaunya. Yang walaupun pulau ini kalau secara resmi punyanya Yaman, tapi sebenarnya dia dilirik juga sama Uni Emirat Arab.
Kita bahas itu tuh sekarang tuh. Sebenarnya apa sih yang terjadi di antara dua negara ini? Jadi kalau menurut Council of Foreign Relations, sejak tahun 2014 tuh muncul perang saudara antara pemerintah Yaman sama pemberontak Houthi. Pemberontak Syiah yang pengen ngambil alih pemerintahan Sunni. Dan info tambahan aja nih, perang saudara ini tuh masih berlangsung ya sampai sekarang. Nah, saking besarnya perang ini nih, di tahun 2015, Presiden Yaman waktu itu, Abu Mansur Hadi, dia tuh sampai dipaksa ngundurin diri dari jabatannya. Dan dia harus jadi tahanan rumah di Arab Saudi, di tempat dia melarikan diri. Dan di momen inilah Uni Emirat Arab atau UEA tuh muncul. Kalau menurut Al Jazeera, sejak bulan Maret 2015, Uni Emirat Arab mulai ikut campur tuh dalam perang saudara Yaman. Mereka ngebantu buat nyingkirin para pemberontak Houthi. Tapi di saat bersamaan, di momen itu juga lah, Uni Emirat Arab nih mulai manfaatin kekosongan keamanan buat masuk ke Pulau Socotra. Pulau yang spesial dan secara lokasi juga strategis banget buat jalur perdagangan. Mulai tuh di situ tuh Uni Emirat Arab ngirimin kekuatan militer ke sana tanpa sepengetahuan dan seizin pemerintah Yaman. Bahkan nih menurut beberapa sumber dilaporin juga kalau Uni Emirat Arab tuh waktu itu udah nyewa Pulau Socotra sama Pulau Abd al-Quri selama 99 tahun. Agak-agak licik juga ya pergerakannya ya. Past and present governments in Yemen have done almost nothing in comparison. We are isolated from the rest of the world. But thank God the UAE came to Socotra in 2016. We didn't have a government, and God sent us the Emiratis. First of all, they built a hospital and helped people here. Dan ya makin lama makin menjadi-jadilah nih pergerakan Uni Emirat Arab di Pulau Socotra. Kayak misalnya salah satu contohnya nih, kalau menurut Don Mena, di tahun 2018, Uni Emirat Arab tuh mulai mendirikan penjara dan lembaga keamanan dan pertahanan di sana. Jadi ya bener-bener kayak udah jadi milik dia lah pulau ini. Sampai akhirnya di tahun 2020, waktu Presiden Hadi balik ke pemerintahan Yaman, setelah sebelumnya dia dipaksa turun kan tadi, sampai harus kabur ke luar negeri. Nah, setelah pulang, dia nih ngeluarin statement tuduhan yang bilang kalau Uni Emirat Arab tuh ngedukung Southern Transition Council atau STC, organisasi separatis di Yaman. Kata Presiden Hadi di situ, Uni Emirat Arab tuh udah ngelakuin kudeta dan ngerusak institusi negara di Socotra. Dan mereka juga ngasih pengaruh buruk ke warga setempat biar mau misahin diri dari Yaman. Padahal Socotra ini kan semacam berliannya Yaman gitu ya, berharga banget ini pulau pokoknya. Sama Uni Emirat Arab malah mau diambil alih dong. Rakyatnya malah disuruh ngedukung separatis dong. Jadi ya Presiden Hadi ini nganggapnya Uni Emirat Arab nih kesannya kayak mau ngebantu nyelesain konflik di Yaman. Tapi diem-diem mereka tuh ada niat terselubung buat ngambil alih Socotra. Dan gara-gara kasus ini, sejak saat itu hubungan antara Uni Emirat Arab, Yaman, dan bahkan Arab Saudi mulai memanas. Dan ini masih berlanjut sampai sekarang. Tapi ya kalau dilihat-lihat konflik ini tuh sebenarnya kocak juga ya. Kalau emang Pulau Socotra ini tempat sembunyi Dajjal, kan berarti negara-negara ini tuh rebutan buat ngeklaim sarang Dajjal. Dan ya sekali lagi, kalau ditanya apakah Pulau Socotra ini tuh jadi tempat persembunyian Dajjal atau enggak, ya so far sih belum ada bukti apapun ya tentang ini ya. Dan sebenarnya kalau dari pengamatan gua ya, tulisan-tulisan yang bilang kalau Socotra ini adalah pulau tempat Dajjal sembunyi itu kebanyakan dari media-media kita loh. Kebanyakan dari media-media bahasa Indonesia. Kalau dari yang bahasa Inggris so far nggak nemu gua. Udah gue coba googling pakai keyword Socotra Island, is where Dajjal hiding dan sebagainya, tetap nggak keluar. Hasil googling yang bahasa Inggris tuh yang ngaitin Pulau Socotra sama Dajjal itu tuh cuma ada video YouTube. Sisanya tetap artikel bahasa Indonesia nih. Cuma ya itu, gue baru nyarinya di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Gue belum nyoba nyari bahasa-bahasa yang lain. Coba aja kalau ada yang mau ya. Mungkin bahasa Arab buat yang ngerti, ya silakan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apa lu percaya kalau pulau ini tuh adalah pulau tempat Dajjal bakal muncul? Atau ya itu cocok logi orang kita aja? Yang mana nih menurut lu nih? Silakan komen. Here you can see how the UAE and Saudi Arabia are vying for influence, fighting to become the dominant power with displays of generosity. Oke, sekarang review kali ini tentang Pulau Socotra. Pulau yang saking uniknya nih sampai dianggap jadi tempat sembunyinya Dajjal. Siapa yang percaya, siapa yang enggak, masih ditunggu komennya ya. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin nggak di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi juga biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!